Shalom jemaat Tuhan, sudah minggu yang ketiga pada bulan Agustus ini kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, dan kita diberi kesempatan untuk menikmati kembali karunia Tuhan. Khususnya Indonesia merdeka 76 tahun. Merdeka, merdeka, merdeka. Tema pada bulan ini dan pada minggu ini adalah merdeka dalam Kristus. Masih dalam kaitan dengan tema besar, kemerdekaan dan penyerahan diri. Mari kita baca Yohanes pasal 8 ayat yang ke-31 dan 32. Firman Tuhan berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Merdeka dalam Kristus adalah salah satu status yang harus dimiliki oleh orang-orang yang percaya. Orang percaya tentu adalah orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan, saudara dan saya. Semua orang percaya adalah orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka statusnya adalah merdeka dan dibenarkan. Itu sebabnya orang-orang yang demikian ini adalah orang-orang merdeka, tetapi sekaligus juga menyerahkan diri kepada Tuhan. Tidak ada orang percaya yang tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Maka orang-orang tersebut, saudara sekalian, ketika menyerahkan diri dan percaya kepada Kristus, itulah yang membuat mereka merdeka. Makanya, ciri daripada orang yang merdeka dan menyerahkan diri mengalami kemerdekaan dalam Kristus. Itu sebabnya setiap kita, orang-orang percaya, seperti Injil Yohanes mencatat, karena kita telah berjumpa dengan kebenaran, berjumpa dengan firman Tuhan, maka kita merdeka dan merdeka dan merdeka. Menyikapi akan hal ini, tentu bagian ini saudara sekalian perlu kita respon dengan baik. Maka sebagai orang percaya, saudara sekalian, seperti apa kita menampakkan ciri khas ataupun karakteristik daripada orang merdeka? Kadang-kadang kita cuma hanya slogan mengatakan merdeka dan merdeka dan merdeka, tapi persoalannya lah realita kehidupan kita seperti apa. Dalam keberadaan kita, keseharian kita, seperti apa saudara? Alkitab mencatat minimal 3 hal, ciri daripada orang yang merdeka dalam Kristus. Yang pertama adalah telah menjadi murid Kristus. Telah menjadi murid Kristus. Alkitab katakan apa? Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi ciri yang pertama, orang yang merdeka dalam Kristus adalah telah menjadi murid Kristus. Sudah tahu, murid itu adalah mereka yang rela diajar. Tentu, dalam kehidupan kita, kerohanian kita secara Kristen, ketika kita bertobat lahir baru, percaya menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, itulah yang menjadikan kita kemudian menjadi pengikut Kristus. Maka di sana status kita adalah murid. Maka sudah sekalian, murid adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus. Itu sebabnya ketika mereka menjadi murid, mereka sudah merdeka. Itu sebabnya orang merdeka dalam Kristus adalah mereka yang telah menjadi murid Kristus. Perenungannya adalah, sudahkah engkau menjadi murid Kristus? Saya sangat berdoa, ketika engkau menjadi murid Kristus, engkau telah mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang kedua, ciri daripada orang merdeka dalam Kristus adalah tidak lagi di bawah kuk perhambaan. Tidak lagi berada di dalam kuk perhambaan. Saudara membaca Galatia pasal yang ke-5 ayat 1, jelas Kristus memerdekakan kita dan memerdekakan kita dari kuk perhambaan. Apa yang dimaksud dengan kuk perhambaan, saudara-saudara sekalian? Sebenarnya ini menjelaskan bahwa masih ada perbudakan, masih ada kehidupan yang terikat, saudara sekalian, dengan perhambaan. Dalam konteks ini adalah dosa yang masih bekerja. Orang merdeka dalam Kristus, saudara sekalian, tentu mereka sudah lepas dari kuk perhambaan, dosa, tabiat lama, daging, bahkan juga berbagai macam hal yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan saya yakin, saudara dan saya yang telah merdeka dalam Kristus mengalami akan hal tersebut. Yang ketiga, ciri daripada orang merdeka dalam Kristus adalah mereka hidup dalam pimpinan roh. Galatia 5 ayat 16 berkata apa? Hiduplah oleh roh, maka kamu akan dipimpin oleh roh. Kamu tidak hidup oleh daging. Karena daging bertentangan dengan roh. Maka orang-orang merdeka dalam Kristus hidup di dalam roh. Roh yang akan menuntun mereka. Roh yang akan membawa mereka seturut dengan maunya Tuhan. Saya sangat yakin semua kita rindu dan ingin mengalami hal tersebut. Karena itu relakan dirimu dipimpin oleh roh.
Supaya apa? Perjalanan hidup kita terus-menerus mengalami kemerdekaan, kemerdekaan, dan kemerdekaan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.